Ya, mohon maaf terputus ya. Kurang tahu ini koneksi atau HP-nya yang sudah lemot ya. Ya, saya ulangi lagi. Mungkin intinya saya sebagai pembicara pembuka lah, kayak band pembuka. Kalau biasanya dulu ada event band-bandan ya, itu biasanya ada band pembukanya. Saya cuma sebagai band pembukanya saja, sambil menunggu kesiapan dari beberapa narasumber lain nanti untuk ikut join mengisi di IG Live. Jadi tenang aja, jadi ini masih materi-materi ringan, materi sharing-sharing ringan lah ya, bukan yang berat. Kalau mau yang lebih terstruktur ya memang harus lewat pelatihan yang lebih lengkap, yaitu di e-course Dopa. Jadi Dopa ini adalah sebuah platform yang menyediakan layanan untuk belajar bisnis di bidang kesehatan. Jadi nanti kita kelompokkan sendiri bisnisnya apa saja sih. Bisnisnya ada yang klinik gigi, klinik vaksin, klinik hitan, rawat luka, dan itu tidak melulu dokter ya. Klinik kecantikan nanti sudah kita siapkan juga untuk produk kecantikan dengan berbagai mentor yang mungkin kemarin juga sudah sempat disampaikan oleh Om Raffi ya. Nah, jadi tenang aja, di sini ada tambah lagi. Selamat datang Rizka Nidea, kemudian Des Sakaraga ya, selamat bergabung. Kita lanjut. Mohon maaf kalau nanti koneksi terputus lagi ya, semoga tidak terputus. Ya, ini saya juga melatih diri saya sendiri untuk istilahnya ngomong sendiri ya. Ya, juga pengalaman pertama saya untuk ngomong sendiri. Kalau presentasi mungkin sering ya, presentasi tentang bisnis, tentang kesehatan, tentang IT mungkin dengan platform Zoom meeting dan segala macam, mungkin sedikit lebih ada interaksi, sudah terbiasa. Cuma kalau IG Live mungkin juga pengalaman pertama ini juga menantang diri saya sendiri. Kemarin saya sudah menantang Om Raffi Art untuk mengisi juga. Nah, sekarang giliran saya, karena saya tidak bisa hanya menyuruh saja, saya juga harus memberi contoh juga. Oke, lanjut ya. Jadi tadi kalau ditanya pekerjaan saya apa, serabutan. Kenapa serabutan? Karena hampir semua lini pekerjaan pembagian kerja saya ada di situ, kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa di search juga nama saya, mungkin kalau di Google saya di mana aja sih misalnya. Tapi kalau ditanya fokus utama saya atau passion terbesar ya, meskipun passion itu bukan harus itu yang harus dikejar, bukan ya. Tapi kalau suruh milih, saya memang titik beratnya memang di wirausaha dibandingkan sebagai itu tadi wira swasta, civil servant dan segala macam, tanpa mengurangi hormat saya untuk di tempat kerja saya, karena tetap kita sebagai wirausaha bukan berarti terus harus dari awal jangan kerja di kantoran, jangan kerja dimanapun misalnya seperti itu. Justru itu yang kadang mungkin agak sedikit keliru ya. Kalau kita lihat background pengusaha sukses di luar sana pun, mereka juga di awal-awal pasti kerja dulu di kantor mana, di BUMN atau segala macam, karena memang kita butuh pengalaman, butuh insight dari industri-industri besar untuk melihat gimana sih cara membangun budaya kerja, bagaimana rasanya menjadi karyawan, staff dan segala macam. Artinya nanti juga kita bisa memperlakukan karyawan seperti halnya kita yang diperlakukan saat di tempat kerja. Itu juga penting ya. Di sini ada Mas Simar Mata skor Dr. Yos ya, selamat datang. Kita lanjut lagi ya. Mohon maaf ya kalau ini pokoknya materinya nanti loncat-loncat, karena memang tidak di konsep seperti halnya seminar ya. Kalau mau yang lebih detail ya nanti memang di e-course-nya Dopa. Jadi Dopa selain e-course juga ada buku tentang bisnis. Kebetulan yang masih saya cantumkan di sana yang masih yang saya tulis sendiri sebenarnya. Jadi sebelum Dopa ini lahir memang saya sempat nulis buku sebelumnya, dan itu yang mungkin jadi cikal bakal dari Dopa itu sendiri ya. Bukunya cuma tipis, cuma ini saatnya dokter berbisnis nih ya, mungkin terbalik ya gambarnya di situ. Saatnya dokter berbisnis, meskipun judulnya adalah saatnya dokter berbisnis, tapi sebenarnya buku ini tetap cocok untuk semua tenaga kesehatan, karena memang
yang saya dorong adalah peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan ya. Makanya hashtagnya adalah nakes berhak sejahtera ya. Sejahtera ya, nggak perlu harus yang kelihatan apa kayak sultan dan segala macam. Sejahtera saja itu sudah cukup bagus. Nah, tergantung definisi sejahtera itu sendiri karena goalnya masing-masing orang lain. Cuma kan ada beberapa yang bisa kita upayakan. Dan menurut saya itu masih sangat jauh dari kata sejahtera ya. Makanya kalau ada pernyataan anak muda sekarang akan lebih susah membeli rumah sendiri, yaitu menurut saya sangat-sangat sesuai. Memang kondisi seperti itu, terlebih penghasilan dari tenaga kesehatan, terlebih yang dokter saja menurut saya, terutama dokter umum itu masih sangat-sangat memprihatinkan. Apalagi kalau yang tenaga kesehatan yang di bawahnya, bidan, perawat dan segala macam, kalau tidak mengembangkan kemampuan entrepreneurship ya. Kadang saya juga bingung, apakah entrepreneurship itu adalah sesuatu yang dikembangkan atau sesuatu yang dilahirkan. Jadi apakah entrepreneur itu adalah seseorang yang mengembangkan diri atau orang yang memang dilahirkan untuk itu. Saya pun belum menemukan jawaban untuk itu, tapi tetap saya upayakan bahwa kalau bisa, kita tidak tahu kita apakah dilahirkan sebagai seorang entrepreneur atau tidak, tapi kalau kita tidak mencoba mengembangkan diri, kita juga tidak akan pernah tahu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau tahu kenapa dulu saya memulai bisnis, kenapa kemudian juga ingin mengajak dokter-dokter atau tenaga kesehatan lain juga untuk memulai bisnis, nah itu bisa baca di buku saya tadi, Saatnya Dokter Berbisnis ya. Nah di situ saya menceritakan background saya, orang tua saya dan segala macam. Saya tidak bilang bahwa saya memulai bisnis dari nol ya, itu bahasa motivator ya. Saya tetap privilege itu selalu ada ya. Privilege saya apa? Privilege saya ya, alhamdulillah saya lahir bukan di kalangan yang terlalu bawah lah. Artinya tetap berkecukupan ya, meskipun bukan orang yang kaya raya, bukan dari keluarga kaya raya, tetap saya paling enggak berkecukupan. Alhamdulillah tetap bisa disekolahkan, sekolah negeri ya, nggak masalah. Kalau waktu dulu masuk sekolah negeri memang ada yang favorit, ada yang enggak juga ya. Jadi tetap saya bukan mulai dari nol ya. Kalau mulai dari nol itu mulai dari sebelum pembuahan itu ya, mulai dari nol. Jadi menurut saya nggak ada istilah mulai dari nol, tetap ada privilege-nya apa ya, misal Anda terlahir sempurna, Anda terlahir tidak cacat, mungkin Anda terlahir dengan apapun itu, tapi itu adalah Anda bisa bernafas, itu juga privilege kan. Ada orang nggak kesulitan bernafas harus dibantu ya, kalau saya di bagian hati mungkin harus di tracheostomi, dibuka itu karena kesulitan bernafas, itu juga privilege ya. Jadi ya istilah modal dari nol itu mungkin harus diperbaiki lagi. Mungkin kalau modal 0 rupiah mungkin masih bisa ya, tapi kalau modal benar-benar modal semua ya enggak. Oke, jadi gitu ya. Termasuk orang tua saya itu dokter THT juga, kebetulan itu privilege saya juga ya, meskipun sebenarnya dulu saya bukan ingin ke THT sebenarnya, tapi ya mungkin memang saya ditunjukkan jalannya ke sana ya, saya jalankan ya. Dan saya tidak lahir di keluarga dengan background bisnis, bukan background politik dan segala macam, karena bahkan orang tua saya dulu itu paling benci yang namanya bisnis sama politik ya, dua itu paling dibenci ya. Makanya kalau minta dana atau modal untuk bisnis nggak pernah keluar itu, tapi kalau untuk yang lain, untuk jajan malah keluar. Nah itu yang anehnya kan kadang di situ. Saya memang bukan yang jor-joran kalau ngasih uang jajan dan segala macam, memang dari dulu diajarkan untuk prihatin dan sederhana ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau mau bilang sejahtera ya jangan dibayangkan terus nanti kayak konten-konten influencer yang flexing mobil sport dan segala macam. Itu nantinya justru akan
meracuni pikiran, sangat toksik ya konten-konten seperti itu. Apalagi yang masih di umur 20 terus sudah bilang kalau di usia 20 belum punya uang setengah M, circle-mu bermasalah. Wah, itu ya nggak ada masalah sih, maksudnya kalau memang anak anak keluarga kaya ya nggak, ya benar, berarti circle keluargamu ya benar aja sih. Tapi kalau harus membuat orang mempunyai standar yang sama, itu yang mungkin kurang tepat. Kemudian juga kenapa juga harus disebutkan gitu loh, maksud saya kan kurang lebih seperti itu. Justru orang-orang dengan kekayaan besar itu justru mereka takut sebenarnya untuk bilang isi rekening lah, kemudian asetnya segala macam. Dan coba diperhatikan untuk beberapa influencer dengan konten-konten seperti itu, ketika diundang ke acara podcast atau segala macam, pasti ada missing linknya ketika menceritakan kronologi dari perjalanan hidupnya ya. Missing link maksudnya gimana? Jadi misal saya emang dari dulu hobi bisnis gini, tapi perjalanan misal cuma jual casing HP, kemudian jual baju, tiba-tiba ada missing link, tahu-tahu sudah bisa bisnis misal kapal jet, jet, kemudian bisnis mobil sport dan segala macam. Itu ada biasanya ada missing link di situ. Cuma sampai mungkin sekarang yang baru terungkap hanya beberapa influencer ya. Ke depan pasti akan banyak yang terungkap yang seperti itu. Artinya kalau kekayaannya itu murni dari usaha, apalagi misal bukan anak dari orang yang kaya raya, pasti polanya itu kurang lebih sama. Enggak ya, Khairul Tanjung pun ya kan mesti bertahap dari bawah sampai atas, kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Tapi kalau usia 25 kemudian udah asetnya sudah miliaran dan segala macam, dan dia bukan anak orang yang kaya raya, itu justru Anda harus lebih teliti lagi, karena banyak di luar sana orang-orang yang ingin istilahnya menitipkan uangnya. Nah, menitipkan uang itu agar tidak terlalu merepotkan mereka mengambil sosok-sosok anak-anak muda yang masih labil nih, artinya seperti itu. Ketika dikasih uang dengan jumlah besar, ya mereka kadang nggak panjang pikir, apalagi mereka bukan dari keluarga kaya raya, kaget mendapat uang segitu ya langsung dipakai, dan entah itu untuk cuci uang atau untuk mengenalkan produk baru. Katakanlah yang kemarin ya, yang sempat ditangkap juga itu kan terkait masalah trading itu ya. Jadi ada satu sosok anak muda yang mungkin juga ada background bisnisnya, memang ada background bisnisnya, tapi mesti ada missing link, tahu-tahu langsung sukses bla 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 bla, langsung uangnya miliaran. Nah, itu ada missing linknya di situ. Mesti kalau ada missing link di situ mesti ada yang janggal ya. Tidak mungkin orang hanya murni trading kemudian langsung bisa sekaya raya itu. Nah, itu rekan-rekan kesehatan juga harus teliti ya, jangan karena kita penghasilannya pas-pasan kemudian lihat yang seperti itu langsung tergiur. Itu harus hati-hati. Jadi kalau yang di sini yang kami ajarkan di Dopa itu yang memang benar-benar realistis dan memang benar-benar sudah dipraktekkan oleh beberapa mentor. Jadi yang mengisi di Dopa itu sendiri adalah mentor-mentor yang seorang praktisi, jadi bukan coach ya. Jadi mentor itu orang yang memang seorang praktisi di bidangnya. Jadi bentar ya, sambil saya minum ya, karena ini santai jadi bisa sambi-sambi. Jadi yang jadi mentor misal untuk bisnis klinik gigi ya, nanti seorang dokter gigi yang membuka klinik gigi dan bahkan sudah mempunyai cabang atau bisnisnya sangat menguntungkan. Jadi patokannya bukan hanya cabang ya. Kalau hanya cabang, banyak yang buka cabang kayak restoran-restoran kecil buka cabang di mana-mana, akhirnya mulai tutup satu persatu. Buka cabang itu mudah, tapi mempertahankan bisnisnya itu dan bisa membuat
keuntungan itu juga yang lebih penting ya. Nggak punya cabang tapi di situ berkembang sangat pesat, ya itu jauh lebih baik daripada banyak cabang tapi cabangnya hidup segan mati tak mau itu ya. Oke, balik lagi ya. Maaf, pokoknya ini saya idenya loncat-loncat karena memang nggak ada konsepnya. Balik lagi, saya tadi sempat spill, saya mau menjelaskan tentang 5T 4-1T. Nanti mungkin di bagian akhir untuk menjelaskan itu. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan sejawat, kalau ingin mendapatkan penghasilan yang jauh lebih layak dibandingkan menjadi pegawai, yang mau tidak mau harus mengembangkan entrepreneurship. Dan saya pun kalau di tempat usaha saya tidak menghalangi tenaga kesehatan yang ada di bawah saya untuk mengembangkan kemampuan entrepreneurship selama itu tidak bertentangan dengan aturan perusahaan. Misalnya saya di klinik vaksin, ya nggak mungkin kan yang bersangkutan di bawah juga menawarkan vaksin tapi nanti vaksinnya dibawa keluarkan, kalau itu jelas menyalahi. Tapi misal sambil jualan pulsa, sambil jualan baju, sambil mengembangkan baby spa sendiri, saya tidak menghalangi itu. Nah, kenapa saya harus menutup jalur rezekinya orang lain ya? Toh itu juga tidak akan mengurangi jumlah kunjungan pasien ke tempat saya juga ya. Kalaupun ada pengurangan ya paling juga bukan karena itu. Nah, selama itu tidak mengganggu pekerjaan, silahkan. Anda punya hak untuk sejahtera itu tadi ya. Nah, bersejahteraannya mau mengembangkan kemampuan di luar sambil jualan di Shopee dan segala macam, silakan. Karena itu salah satu usaha Anda. Bedanya ada beberapa tempat yang mewajibkan harus monoloyalitas dan segala macam, itu menurut saya buat apa harus ditahan-tahan ya. Bukan berarti kalau bekerjanya di satu tempat dia akan memberikan 100% di tempat tersebut, enggak juga. Jadi malah tambah stres, tambah pekerjaan, tambah kacau dan segala macam, malah nggak jadi mengembangkan. Justru kalau dia juga mengembangkan usaha di luar sana, bisa dikolaborasi dengan tempat kita, itu jauh lebih baik kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi entrepreneurship itu apa? Jadi entrepreneurship itu mindset utamanya kalau bisa jangan langsung ke uang dulu ya. Uang itu hanya imbal hasil dari apa yang sudah kita kerjakan. Nah, untuk sampai ke sana, apa yang harus kita pikirkan pertama ya? Bisnis itu apa? What's your business? Apa masalahmu? Jadi pasti kalau kita mau bisnis itu ngomongin tentang masalah yang ada di luar. Ya, what's your business? Apa masalahmu? Ya, kita harus menyelesaikan dulu masalahnya orang lain. Kita belum menyelesaikan masalahnya orang lain, kok sudah minta imbal hasil, kan aneh ya. Jadi jangan seperti yang kebanyakan kita lihat. Mohon maaf, misal nggak ngapa-ngapain, mengacungkan tangan minta tanpa menyelesaikan masalah orang lain, itu kan ya meskipun bisa sukses dari hal seperti itu, tapi kan ya bukan itu bukan bisnis ya. Ada kan dulu yang di Jakarta ada orang kaya yang dari mengemis, ya meskipun dia sukses tapi dia bukan itu namanya bukan bisnis ya, itu tidak menyelesaikan masalah orang lain, nambahin masalah orang lain malah. Kurang lebih seperti itu. Jadi harus menyelesaikan masalah orang lain, mencari apa yang menjadi masalah di luar sana, mencari atau menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini ada potensi masalah. Jadi mencari masalah atau potensi masalah ya. Kita tidak menutupi bahwa dunia kesehatan itu pilihannya dua itu. Kita menunggu ada masalah atau kita menunjukkan potensi masalah ya. Bukan berarti mengada-ada ya, memang ada potensi masalah dan kadang disepelekan, artinya kita harus mengangkat ini ke permukaan agar terlihat bahwa ini adalah potensi masalah yang wajib diperhatikan.
vaksin pun ya seperti itu, kita mengangkat potensi masalah jika tidak vaksin seperti apa dan segala macam. Kalau kita hanya mengangkat dengan vaksin nanti kita akan terbebas dari penyakit A, B, C, itu kurang mengangkat. Jadi kalau mau mengangkat ya kalau kita terkena penyakit A, B, C, nanti masalahnya jadi apa, bisa seperti itu. Nah, lanjut ya. Jadi pertama adalah kita cari dulu apa yang menjadi masalah di sekitar kita atau yang menjadi potensi masalah. Jadi harus diniatkan dulu ketika mau bisnis, kita emang mau menolong orang lain. Itu pertama, menolong masalah orang lain, menyelesaikan masalah orang lain dengan cara apapun. Cara itu mengikuti dari niatan ya. Kalau nggak ada niatan, caranya ya serampangan. Tapi kalau udah ada niat, apapun caranya pasti akan dikerjakan. Cara A, B, C, D, yang paling efektif yang mana? Itu kalau udah niat seperti itu. Tapi kalau niatnya hanya imbal hasil ya kadang menjadi kurang kuat ya. Jadi kita jangan fokus pada teknik ya, teknik untuk mencari atau memasarkan produk kita, tapi kita fokus pada berapa. Kalau teknik itu kita masih bermain di ranah intelijensi ya. Kadang saya sering mengulang-ulang, ada yang namanya ranah spiritual, emosional, dan intelijensi. Intelijensi itu yang paling rendah sebenarnya. Jadi kayak teknik marketing, kemudian keuangan dan segala macam itu masih skala intelijensi itu yang paling rendah. Kalau untuk memulai bisnis kita nggak bisa mulai dari yang paling rendah, kita harus mulai yang dari paling tinggi dulu. Spiritual itu maksudnya seperti apa? Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mensukseskan bisnis kita dari ranah spiritual ya, banyak ya, misal sholat, ya berdoa, itu tentunya berdoa, kemudian mungkin berdoanya dengan cara yang lebih baik, misal di saat sholat duha, tahajud dan segala macam. Kemudian pembuka pintu rezeki seperti sedekah dan infak dan segala macam, kerjakan juga itu ya, karena kita dikasih amanah rezeki itu ya agar itu dibagikan ya, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Yang untuk kepentingan kita sendiri kan istilahnya fee kita dalam membagikan ya gitu. Misal Tuhan atau ya misal Allah menginginkan kita sebanyak 10 juta yang harus dibagikan, itu sebenarnya misal 5 jutanya itu harus dibagikan, fee-nya kita 5 juta. Tapi kalau ketika kita ngambil terlalu banyak, misal 9 juta kita ambil 1 jutanya aja yang dibagikan, ya berarti kita sudah nggak amanah kan. Artinya ketika mau dititipi lagi yang lebih besar, ya gimana kan, juga Allah juga ini dititipi segini aja tidak disampaikan, apalagi mau dititipi lebih besar. Tapi ketika kita amanah ya kita disampaikan yang menjadi haknya orang lain ya kita salurkan. Apalagi kalau lebih dari itu jauh lebih baik lagi, dan yang menjadi bagian kita ambil untuk kita putar lagi. Nah nanti akan diamanahkan yang lebih besar lagi. Tapi kalau kita nggak amanah dari awal ya justru akan diturunkan ya. Pola pikirnya kan sederhana itu ya. Kalau mau dititipi lebih besar ya harus amanah dulu ketika dititipi yang kecil. Ya itu kesannya sederhana tapi susah dikerjakan. Jadi mulailah dari hal yang seperti itu. Jadi itu nggak bisa di logika. Kadang susah untuk melogika seperti itu, dan tidak harus di logika karena logika itu masih di ranah intelijensi yang paling rendah tadi ya. Masuk lagi ke ranah emosional itu ya itu tadi, ketika kita udah niat, kemudian apalagi ada faktor pain itu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Misal kita pernah diremehkan, kita nggak bisa bikin bisnis nih, kita cuma jadi beban orang tua nih, malah yang segala macam seperti itu akan mendorong lebih kuat lagi di kecerdasan emosional kita. Itu yang ranah yang lebih tinggi dibandingkan intelijensi ya. Baru nanti kalau sudah terbentuk spiritual emosionalnya baru yang paling rendah intelijensinya. Intelijensi itu sambil jalan, biasanya
pakai teknik marketing A kok nggak jalan, lanjut B, lanjut C, lanjut D. Kurang lebih seperti itu. Nggak ada teknik marketing yang benar-benar 100% pas tuh nggak ada ya. Bahkan misal coach terkenal sekalipun kalau ngajari kita ya belum tentu cara dia akan pas di bisnis kita, belum tentu juga. Jadi untuk keberhasilan sesuatu itu kan juga ditentukan faktor istilahnya pemegang senjata, senjatanya itu sendiri sama musuhnya kan. Misal ada dokter senior, dia terbiasa operasi pakai teknik A. Kemudian ada yang dokter B yang masih baru, fresh, dia sering baru diajari dengan teknik robotik, baru mulai, dia lebih nyaman pakai robotik daripada teknik yang lama. Tapi dokter A ketika diajari teknik robotik, dia malah menurut dia hasilnya kurang bagus. Jadi dia masih terbiasa pakai yang teknik lama dan hasilnya jauh lebih baik ketika dokter B menggunakan teknik robotik sekalipun. Karena apa ya, masing-masing punya kekuatan sendiri-sendiri. Belum lagi apa yang harus dihadapi musuhnya, istilahnya seperti itu. Jadi jangan percaya 100% Anda menggunakan teknik ini pasti akan berhasil, tuh nggak ada seperti itu. Kalau di dunia bisnis nggak ada ya. Yang wajib harus dilakukan adalah mencoba. Jadi kalau belum mencoba ya nggak akan tahu. Jadi wajib seperti itu. Tapi harus dievaluasi juga. Jangan hanya mencoba tapi tidak dievaluasi. Oke, sambil saya sapa, ini ada Dr. Habela, kemudian Askia Irma, dan ada Rahmature. Kemudian ada siapa? Afdal Yuli Firlando ya. Selamat datang. Ini masih ngobrol-ngobrol kesana kemari ya, pokoknya tidak ada konsep. Saya loncat kesana sini pokoknya selama beberapa minggu ke depan Dopa akan mengisi materi-materi ringan, ngobrol santai ya, saya sambil sesi curhat juga ya mungkin ya di sini. Jadi tidak seperti kalau saya ngisi seminar, jadi yang gampang-gampang aja lah. Ada Gilang 713, selamat datang ya, selamat tergabung di IG Live malam ini ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi makanya dulu saya itu paling seneng, ada salah satu buku yang paling saya suka itu ini, mungkin ada yang pernah baca juga. Ini bukan tulisan saya ya, jadi dikira saya iklan buku saya sendiri semua. Ini Sales EQ dari Jeb Blount ya, mungkin ada yang pernah baca ini sangat-sangat bagus. Tadi yang saya bilang artinya selain memanfaatkan masalah emosional, juga kita harus punya strategi. Strategi itu sifatnya pasti adalah mencoba dan mengevaluasi, kemudian memodifikasi atau mengembangkan dari yang sudah dievaluasi tadi. Seperti itu terus. Jadi memang tidak ada yang 100% benar. Mungkin sekarang teknik saya berhasil 100%, di tahun depan belum tentu juga. Karena yang kita hadapi mungkin bisa jadi sudah lain juga. Sehingga yang harus kita lakukan ya selalu melakukan evaluasi, mencoba dan dievaluasi gitu ya. Lanjut lagi ya, jadi itu kita sudah masuk ranah yang lebih bawah lagi ya, intelijensi. Nah, intelijensi itu yang akan kita bantu di e-course-nya Dopa itu. Nah, tergantung apa yang menjadi peminatan dari rekan-rekan sejawat Dopa sekalian. Pengen buka bisnis apa nih? Tidak harus bisnis itu yang menjadi background dari sejawat sekalian, bisa jadi yang di luar. Misal di sini kita ada bisnis catering sehat, catering diajar. Anda seorang perawat misal, tapi tertarik juga nih dengan diet sehat, nah, boleh. Tapi karena tidak ada background, mau buka seperti itu bingung, ya Anda cukup bukan memanfaatkan teknik sama time, tapi treasure, jadi harta. Jadi mungkin sudah punya modal ya, bikin bisnis, modalnya dari sejawat Dopa, sedangkan mungkin operatornya mungkin dari kerjasama dengan mentor yang ada di Dopa, bisa juga. Misal ini dengan Bu Ayu ya, ada Bu Ayu yang buka, yang ngisi e-course tentang catering diet sehat.
beliau nama mereknya Healthy Plate ya, mungkin ada yang mau lihat di IG-nya. Healthy Plate itu jadi konsepnya makanan sehat itu beliau bekerja sama dengan dokter gizi juga, dengan teknologi pangan juga, sehingga makanan sehat tapi konsepnya tetap enak ya, diet enak. Jadi yang mungkin punya keinginan bikin bisnis tentang diet sehat bisa nanti join sama Bu Ayu. Misal udah nggak punya waktu ya, mau nggak mau harus mengeluarkan modal yang lain, yaitu modal berupa uang. Jadi modal waktunya diserahkan ke operator, modal uangnya dari sejawat sekalian. Itu bisa. Jadi istilah kalau mau join atau mau gabung di e-course-nya Dopa itu tidak melulu harus nanti saya berarti harus buka bisnis ini yang saya rintis sendiri, nggak harus seperti itu juga ya. Jadi sambil saya sapa ini ada Asia dokter sama dokter Ridwan Syah, selamat datang dokter. Jadi ini saya kenalkan dikit ya, ini sebenarnya konsep-konsep yang saya bikin sendiri ya. Enaknya kalau di bisnis tuh kita bikin konsep-konsep sendiri, nggak ada masalah ya, nggak harus dipaparkan di seminar dan segala macam ya. Beda kalau saya di dunia akademisi ya, dunia akademisi setiap saya harus mengeluarkan pernyataan harus ada IBM-nya istilahnya. Justru kalau marketing tuh kalau bisnis nggak perlu yang seperti itu, karena basicnya adalah praktis ya, ilmunya ilmu praktis. Kalau mau yang terstruktur dan sudah ada IBM-nya ya kan, itu berarti masuk ke ranah akademis. Kalau di sini kita lebih menekankan praktis, makanya mentor-mentornya adalah mentor-mentor yang memang praktisi, bukan sekedar teori. Ya, harusnya gambarnya saya balik tadi ya. Ya, mungkin kalau terlihat ya. Jadi ini ada beberapa kuadran. Ini yang saya sebut dengan 5T for 1T. Jadi modalnya 5T untuk menuju 1T. 1T itu targetnya ini. Jadi kita posisinya yang paling kuat di mana sekarang? Jadi ada time, treasure, yang kelihatan nggak ya? Kemudian teknik, kemudian trust, sama satu lagi tie. Kita posisinya tuh yang mana yang paling kuat? Bisa jadi ada di beberapa kuadran, tapi kan kita ada mungkin satu yang jauh lebih kuat di antara yang lain. Misal yang masih fresh graduate, belum punya kerja, tapi modal belum begitu banyak, mau bikin bisnis, berarti kan dia kekuatan utamanya di time ini kan. Jadi luangkan modal Anda yang berupa waktu itu lebih banyak. Ya, waktu itu juga modal ya. Ada kita yang sudah mulai bisnis, mulai banyak bisnisnya itu kadang udah kehabisan waktu juga, sehingga kita overload juga kadang kalau mau bikin bisnis baru. Nah, kita yang punya kelebihan time ini cari orang-orang yang punya mungkin treasure ini, bisa sendiri atau dengan bantuan orang yang berada di jalur tie ini. Nah, Dopa ini ke depan kita mau harapannya kita berada di zona tie ini. Jadi kita menghubungkan antara pemilik waktu, pemilik harta, pemilik teknik itu mentor-mentor Dopa itu yang udah punya skill. Kemudian trust itu orang-orang yang punya personal branding yang baik, atau mungkin dia dipercaya, atau mungkin dia punya kedudukan di suatu tempat yang mempermudah perizinan dan segala macam itu juga penting ya. Nah, posisi Anda di mana? Apakah harus punya semuanya ini ya? Ya enggak juga ya Pak. Apa enggak ada sedikit-sedikit pun udah cukup. Tapi misal kayak fresh graduate masih modalnya, treasure-nya kurang, tapi time-nya cukup tinggi. Ya itu dimanfaatkan. Misal nggak punya produk, ya reseller dulu. Reseller produk, misal dulu saya juga sering reseller produk Alkes ya. Saya cuma manfaatnya kan time-nya, treasure-nya mungkin ya pulsa HP dan segala macam. Tapi kan itu sangat minim ya. Ya utama saya ya di time ini. Jadi saya menghabiskan waktu menulis blog, kemudian menawarkan via WA, DM dan segala macam. Ya saya habiskan waktu di sini sambil kerja sebagai dokter umum atau dokter internship. Waktu itu saya mainnya di situ karena belum punya modal besar ya. Dokter internship berapa dulu gajinya, hampir malah awal nggak digaji dulu.
Ya, ini ada saya dapat juga ada Nim Rai Nugraha dan Eci Yesinovia ya. Selamat datang. Ini kita masih lanjut pembahasan tentang definisi modal. Jadi mungkin tadi judulnya tentang cara tenaga kesehatan dapat penghasilan yang layak ya. Tapi isinya kesana kemari ya, karena memang tidak konsep dengan rapi ya. Jadi kita masuk ke tentang permodalan ya, permodalan tadi. Jadi modal itu bukan hanya tentang uang ya, modal itu ini tadi yang 5T ini. Nah, posisi Anda di mana? Atau bagi yang sudah mulai kerja, sudah punya uang menganggur di bank, pengen bisnis, boleh yang kecil-kecilan atau mungkin yang sampai sedang sampai besar, ya silakan. Berarti Anda berada di posisi tracer, punya modal tadi yang saya bilang. Misal Anda seorang perawat, punya tapi juga pengen tertarik nih pas lihat e-course-nya Bu Ayu tentang catering diet sehat, kok kayaknya modalnya nggak terlalu tinggi, bisa dimulai dari kecil-kecilan nih. Nah, bisa nih masuk di sini. Nanti kita hubungkan dengan Bu Ayu yang pemilik teknik dan mungkin juga udah punya bagian trust ini juga. Tinggal operatornya akan masuk ke arah ke time ini atau ini nanti join. Jadi bikin PT baru atau usaha baru untuk mendirikan usaha. Jadi Anda harus tahu posisinya dulu. Anda harus tahu posisi Anda sekarang di mana ketika mau mulai bisnis. Kalau sudah kehabisan waktu ya manfaatkan yang lain, atau Anda sudah punya kedudukan jabatan dan segala macam, Anda siap bantu perizinan dan segala macam. Anda nggak punya nggak punya tracer pun Anda tetap bisa mengambil porsi sebagai pemegang saham, itu bisa ya. Jadi tidak melulu bisnis itu harus utamanya modal uang ya, modalnya bisa yang lain juga. Tadi makanya saya sebut ada beberapa kuadran tadi, tinggal Anda posisinya kuat di mana. Misal murni hanya time dengan reseller tadi bisa, atau mungkin ikut produk afiliasi. Nah, di Dopa ini juga kita ada produk afiliasinya juga. Jadi mungkin kalau di sini ada yang ikut mahasiswa kesehatan, entah itu mahasiswa kedokteran, akademi kebidanan, akademi keperawatan, pengen nih share ke, biasanya kan circle-nya ya mirip-mirip ya. Misal mahasiswa kedokteran biasanya orang tuanya dokter, atau mungkin ada saudaranya dokter dan segala macam, bidan juga seperti itu dan segala macam. Nah, itu kan bisa ikut program afiliasi, cuma nge-share link aja. Jadi nanti join member gratis, joinnya benar-benar gratis, tinggal mendaftar, otomatis sudah bisa untuk share link afiliasi. Share link afiliasi, nanti ada tutorialnya juga di dopa.co.id, nanti bisa dilihat di website kami. Itu tinggal copy paste link yang sudah di generate. Misal pengen nge-share link tentang bisnis klinik hitam, nah, tinggal di generate. Nanti ketika sudah di generate, dipasang di Facebooknya, di WA, status IG. Nanti kalau ada orang yang ngeklik, mereka akan masuk ke landing page kita yang sudah ada copywritingnya. Jadi sejauh tidak perlu harus menjelaskan lagi dan segala macam, sudah ada penjelasan tentang ini kurikulum tentang apa, keuntungannya apa dan segala macam. Jadi sudah tinggal beres istilahnya. Kalau nanti ternyata lanjut sampai ke pembelian e-course, nanti sejak Dopa juga akan dapat komisi. Jadi memang konsep kami di Dopa itu adalah dari nakes untuk nakes. Maksudnya gimana ya? Nanti mentornya dapat komisi, kemudian Dopanya juga untuk operasional juga, yang ngasih link juga dapat, yang beli juga seorang nakes. Jadi saling ekosistemnya saling membantu antar sesama nakes. Itu di samping memang 20% dari omset ya, bukan keuntungan lagi, dari omset itu akan kami sedekahkan atau kami infakkan. Itu karena sekali lagi memang yang paling utama dari sebuah bisnis adalah spiritualnya tadi. Ketika kita hanya fokus di emosional dan intelijensi ya akan susah berkembang ya. Nah, saya tidak mengisi ini sendiri ya, jadi
Nanti jangan dibayangkan di kurikulumnya DOPA itu semua yang isi saya, enggak. Nanti mentor sesuai dengan keahlian masing-masing. Ya saya coba menghubungi masing-masing mentor. Kadang ada yang sok kenal sok deket juga ya. Mungkin beberapa mentor nggak pernah ketemu saya, nggak pernah kenal saya, tahu-tahu saya hubungi, kemudian diajak join. Nah, yaitu demi untuk membantu kesejahteraan dari teman-teman sejawat sekalian. Bukan berarti kalau buka bisnis itu nanti harus keluar dari pekerjaan, enggak ya, enggak seperti itu juga. Bisa dibarengin dan segala macam, dan kalau bisa ya bersinergi justru. Jadi misal kadang ada yang tanya ke saya, katanya saya wirausaha tapi kok juga jadi civil servant tadi ya, civil servant di salah satu rumah sakit pusat, daerah saya nggak nyebutkan ya, nanti dicari sendiri. Yaitu juga salah satu usaha saya untuk meningkatkan trust ya. Modal tadi kan ada beberapa modal kan ya, saya yang modal trust itu ketika saya di tempat tersebut, trust terhadap saya, orang terhadap saya ya pasti akan sedikit lebih meningkat. Nah itu juga yang nanti saya gunakan, mau tidak mau memang seperti itu. Ya, ini udah berapa menit ya? Jawabnya nggak ada. Nah, oke, 24:09, yes, nanti 10 menit lagi ya. Jadi sudah tahu ya, tadi mencari bisnis itu banyak sekali jenisnya, bahkan hanya di bidang kesehatan saja. Jadi jangan Anda sebagai seorang tenaga kesehatan, kita berharap sekali membangun sektor kesehatan. Itu kenapa? Ya memang kita tahu bahwa sektor kesehatan itu sedikit lebih ribet ya, tapi ketika sesuatu yang lebih ribet itu biasanya kompetitor pun akan susah masuk. Itu yang perlu diperhatikan juga, bahwa ketika suatu bisnis itu susah ketika mau masuk, berarti kompetitornya pun pasti akan lebih sedikit dibanding Anda hanya memajukan mohon maaf misal sektor mungkin yang paling banyak ya sektor food beverage ya, F&B, itu yang buka coffee shop, buka apalah itu ya nggak ada masalah. Cuma amanah kita kan sebagai seorang tenaga kesehatan kalau bisa yang membangun dunia kesehatan juga kan. Nah, salah satunya dengan wirausaha atau entrepreneurship atau apapun itu ya, dengan bisnis ini. Jangan sampai sektor kesehatan ini malah dipegang orang-orang non kesehatan ya, kita merasakan sendiri kan sekarang. Kemudian ya UKM di bidang kesehatan itu juga masih banyak yang bisa di UKM itu yang salah satu yang menopang ekonomi kita ya, 60% lebih ditopang dari UMKM. Nah, kenapa nggak UMKM kesehatan ini juga kita majukan agar ini juga yang menopang, bukan justru dari sektor kesehatan yang gede-gede gitu. Itulah kenapa saya mendorong sejauh sekalian untuk belajar tentang entrepreneurship, salah satunya di situ. Ini saya sapa lagi mungkin Ubaidillah Farizi, selamat datang. Oke, jadi begitu untuk malam ini ya. Mungkin nanti akan berlanjut di IG Live berikutnya. Ini hanyalah pembuka, saya hanyalah band pembukanya saja ya. Jadi nanti yang mentor-mentor hebat ini sudah ada Dr. Ridwan Syah tadi kan, besok kita colek juga untuk ngisi di sini ya, Dr. Ridwan Syah. Beliau yang mengisi di klinik BPJS. Nah, yang pengen join untuk bikin klinik BPJS atau mungkin pengen bikin sendiri, bisa ikut e-course-nya beliau. Bikin e-course-nya itu beli e-course-nya itu belum tentu Anda harus memulainya dari nol ya. Bisa jadi hanya pengen kenal Dr. Ridwan Syah nih ya, barangkali terus mau invest sama Dr. Ridwan Syah, mau joinan bikin di kotanya klinik BPJS, ya bisa juga kan. Tidak wajib Anda sebagai pelaku utamanya, Anda bisa sebagai investornya, tidak perlu menjadi foundernya, tapi selama bisa untung dari investor ya nggak masalah, nggak perlu jadi founder ya. Itu kemudian apa lagi ya mungkin cukup sekian, dan mungkin ya ini bukan seminar ya, nggak mungkin ada yang tanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Pasti nggak ada ya.
Ini saya sambil latihan ngobrol sendiri ya. Jadi berlatih berbicara tanpa respon. Idenya juga masih loncat-loncat ya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Jadi nanti insya Allah ya setiap Selasa Kamis saya mengisi di dopa_Indonesia @dopa_Indonesia. Karena di dopa nanti ada 2 akun ya, dopa_Indonesia sama daily.dopa. Yang dopa.indonesia insya Allah Selasa Kamis nanti saya mengisi, cuma ya gini, ngobrol-ngobrol curhat kayak gini ya. Kemudian yang daily.dopa IG satunya yang lebih ke edukasi nanti diisi oleh Om Raffi. Jadi yang mungkin belum kenal Om Raffi juga, jadi Om Raffi, saya panggil Om Raffi ya. Konsepnya kami kan Dok O Medika, semua diawali dengan O ya. Mau Om, mau Onti ya, jadi atau kalau dokter ya Dok ya, dokter. Kalau yang lainnya kita nyebutnya Om sama Onti gitu. Jadi dan ini konsepnya online, pokoknya Dok O ya semua ya. Dok O Medika, Dok O Brand Academy. Ya, minta IG, wah gampang nyari saya, cuma memang saya private ya. IG-nya nanti aja di add aja ini Medibut, nanti saya save ya. Ya karena masing-masing orang lain ya, ada yang pengen tuh kaya raya dan orang lain tahu dan segala macam kayak gitu ya. Kalau saya sih bukan yang tipikal seperti itu ya. Memang kondisi ekonomi memang tidak bisa sampai seperti belum seperti itu, tapi memang kedepannya saya memang tidak yang seperti itu. Misal nunjukkan ini hasil kerja keras saya lebih senang tuh orang tidak terlalu mengenal saya sebenarnya ya. Jadi mengenal saya ya sebagai profesional saja. Misal dokter di THT ya kenalnya ya kalau pas di rumah sakit itu aja. Kalau di luar pas saya lagi beli soto, beli apa ya nggak ada yang tahu. Sekarang bayangkan kalau kayak kemarin lihat podcastnya Deddy Corbuzier itu ya, sampai bikin gym sendiri hanya karena menghindari fans yang kalau di mega gym gitu ya, yang di gym bareng-bareng kayak gitu, baru mau olahraga sudah minta foto, baru makan minta foto. Kalau saya pengennya ya di luar tuh nggak kenal saya, jadi saya bebas mau ngapain aja, nggak ada yang terlalu memperhatikan. Tapi kalau di media-media yang memang harus mereka kenal saya ya, itu harapannya seperti itu ya. Harapannya ya kalau keluar pakai celana pendek gak ada yang peduli lah. Tapi kalau ngomongin bisnis, nah baru ada paham misal seperti itu. Silakan nanti di add aja ya. Saya jarang upload yang sifatnya private juga sih, paling ya cuma yang jok-jok ringan kayak gitu ya. Mungkin sedikit quote biar kelihatan kayak motivator ya. Ya kayak gitu ya. Jadi untuk berikutnya yang Selasa Kamis saya di Dopa Indonesia, yang Rabu Jumat Om Raffi ini sebenarnya mahasiswa kedokteran ya. Kenapa saya merekrut Om Raffi ini sebagai co-founder? Karena ya ini sekali lagi konsepnya adalah dari nakes untuk nakes. Artinya saya harus menunjukkan bahwa dari mulai mahasiswa kedokteran pun sudah bisa mulai bisnis. Itu aja. Jadi kan kebanyakan kita udah sibuk nih, kuliah kedokteran rame, kuliah kedokteran jadwalnya padat, dikit-dikit ujian segala macam. Ternyata ketika sudah kerja seperti ini pun saya masih padatnya malah lebih padat dibandingkan waktu kuliah kedokteran dulu. Makanya itu yang harus saya tekankan juga ya. Sebagai gambaran saya Senin sampai Sabtu itu jam 7 sampai jam 4 itu sebagai civil servant ya, civil servant, bahasa kerennya civil servant. Terus jam 4 sampai jam 8 malam itu dipraktekkan saya pribadi.
Nah ini yang praktek-praktek pribadi ini yang justru yang paling utama ya, yang lainnya tambahan. Kemudian Sabtu juga sama seperti itu, jam 7 sampai jam 12 sekarang di rumah sakit yang saya civil servant itu juga membuka layanan baru. Jam 12 sampai jam 3 itu saya di rumah sakit swasta, lanjut jam 4 sampai jam 8 malam lagi ke praktekan pribadi. Jadi saya memang fokus yang lebih besar justru di praktekan pribadi ya. Karena jiwa utama saya memang di wirausaha. Meskipun saya sekarang tadi serabutan civil servant ya, akademisi ya, itu ya. Ya, selamat gabung Marta Haikal, ini kebetulan udah mau selesai ya. Ini saya. Jadi ini tadi saya selesai praktek ya, makanya acak-acakan seperti ini, capek dan segala macam. Biasanya pulang ketemu anak, tapi enaknya kayak gitu ya. Capeknya wirausaha itu rasanya puas gitu ya. Meski kalau pasien banyak, semakin banyak kan sebenarnya semakin seneng. Beda kalau kerja di luar kan, kalau banyak stop dulu udah besok lagi. Tapi kalau di punya tempat sendiri ya lebih banyak, capek iya sama, capek fisiknya sama, tapi emosionalnya lebih seneng kalau punya sendiri. Dan sebenarnya ya dapatnya lebih banyak ya dibandingkan bekerja. Bahkan saya di rumah sakit pusat pun ya masih mending saya di sini. Jadi makanya saya mendorong tenaga kesehatan lain, apapun background Anda, tidak ada alasan ya. Jadi karena Anda tadi juga sudah tahu background saya apa, jadi nggak ada alasan saya ini sudah sibuk ini itu mau kosong ya. Pokoknya kalau sehari belum kerja minimal 14 sampai 16 jam masih ada waktu kosong, itu berarti masih ada waktu untuk mengembangkan wirausaha. Itu saja. Oke, sekian gitu ya Dopa. Semoga nanti recordingnya ada rekamannya. Tadi sempat keputus, nggak tahu yang pertama tadi juga bisa ke save atau enggak ya. Saya juga jarang live sendiri seperti ini. Oke, sekian. Selamat beristirahat. Sejawat Dopa, saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.